محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابة والآل. دستوركم يحلى الدرك ويحلى النور ويحلى التوبة ويهل النوبة ويهل الحل والعقد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alhamdulillah, puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kita mengagungkan tempat-tempat yang mulia dan waktu-waktu yang mulia kita gunakan untuk hadir dalam majelis ini. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan, kita aturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berada di penghujung bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Insyaallah besok malam, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita akan mendapati daripada malam 1 Rajab. Ya, malam 1 Rajab ini merupakan salah satu daripada malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada 5 malam khamsul layali la turaddu fihi du'a. Ya, jadi ada 5 malam yang tidak ditolak doa kalau kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Ya, jadi malam pertama bulan Rajab itu adalah malam yang mulia, ya, dan bertepatan juga di besok malam itu bertepatan dengan tahun baru Masehi. Ya, jangan sampai ya, di malam-malam yang mulia tersebut kita memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya, jadikanlah malam tersebut malam 1 Rajab. Jangan kita jadikan malam tahun baru. Ya, kita tahu sendiri, ya, kalau sudah tahun baru Masehi itu banyak tuh umat muslim yang merayakan tahun baru Masehi. Apa ya caranya? Terkadang dia makan di rumah, ya. Terkadang dia kumpul keluarga, terkadang apapun yang sifatnya mungkin dia pikir itu baik, tetapi judulnya kenapa nak dilakukan di malam tahun baru? Nah,
berarti samobeh dia tuh ya memeriahkan daripada tahun baru Masehi. Sebenarnya tahun baru bagi umat muslim itu tahun baru Hijriah. Kalau emang dia nak meriahkan dia kan tahun baru Hijriah. Nah, alhamdulillah ya, di besok malam itu kita bertepatan dengan malam Syatul Hijjah. Makanya ya di malam-malam yang mulia itu kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, apalagi bulan Rajab itu terkenal dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau di malam yang lain, di bulan yang lain tidak dianjurkan taubat, dianjurkan juga. Bahkan setiap saat kita ini dianjurkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan taubat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at." Bukanlah taubat yang diterima oleh Allah ialah bagi seseorang yang melakukan maksiat hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Sehingga salah satu di antara mereka setelah melakukan maksiat sampai dikit lagi nak mati, hadir dikit lagi nak kematian dia, baru dia melakukan bertobat sekarang. Tidak berlaku lagi kalau sudah di sini. Jadi kita ini dianjurkan untuk bertobat setiap saat. Wabil khusus ya terutama diutamakan di bulan Rajab karena bulan ini disandarkan dengan Syahrullah. Ya bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam-malam yang mulia ya barang siapa yang memuliakan malam-malam yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan ketakwaan hatinya. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya. Fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah dan barang siapa yang mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah itu merupakan atau timbul dari ketakwaan hati. Jadi kalau kita melihat hati kita ini lagi takwa tak sama Allah, lagi takut tak sama Allah, kita lihat apakah di saat-saat yang mulia itu kita agungkan seperti malam Idul Fitri, malam Nisfu Sya'ban. Apakah kita gunakan malam-malam mulia tersebut untuk beribadah sama Allah atau sebaliknya malah bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang menunjukkan ketakwaan hati seseorang. Ya, jadi ketakwaan hati seseorang itu ditunjukkan dari cara dia memuliakan tempat, dari cara dia memuliakan waktu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita tahu Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali itu tidak mau naik di suatu kendaraan di Madinah, tidak mau. Karena apa? Karena beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kuburan Nabi dari Madinah. Jadi beliau tidak mau nunggang kuda, nunggang naik apa beliau. Saking beradabnya dengan Madinah. Begitupun juga dengan ulama-ulama kalian. Mereka itu tidak mau pakai sendal. Ya, beradab dengan apa? Dengan tarim. Ya. Banyak yang lain. Imam Ali Zainal Abidin itu ketika nak melakukan wudu ini sampai pucat dia punya mukanya sampai pucat ketika ditanya, "Wahai Imam, mengapa engkau ketika mau berwudu maka pucat?" Sebagaimana engkau sholat itu juga berwudu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian lagi banyak para ulama itu bahkan mereka ketika mendengarkan suara azan nangis cucuran air mata. Dengar azan banyak para ulama mendengarkan azan suara dia punya tubuh bergetar tubuhnya, bukan hatinya dia, tubuhnya ikut bergetar. Saking apa? Saking dia memuliakan apa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menunjukkan ya ketakwaan hati dia. Ya, kita ini sekarang azan bukannya jawab azan. Ya, kita malah kelakar ngomong ya. Wa min su'il adab, katanya wa min alamati su'il adab, dikatakan oleh sebagian ulama itu daripada tanda orang yang akan mati dalam keadaan su'ul khotimah itu apa? Dia yang tidak menjawab azan.
Kalau azan dia tidak mantep, tidak diam, tidak jawab azan. Dia sibuk dengan kerjaan dia sibuk dengan cerita dia. Tidak direkam azan, tidak dihawil. Nah ini ya, daripada alamat orang yang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, nasallallahu afiyah di dunia akhirat. Jadi daripada malam-malam yang dimuliakan oleh Allah yang tidak ditolak doanya, yang pertama malam pertama di bulan Rajab. Malam pertama di bulan Rajab. Kedua malam nisfu Sya'ban, malam 15 di bulan Sya'ban. Yang ketiga malam Jumat. Yang keempat malam Idul Fitri. Yang kelima malam Idul Adha. Jadi 5 malam ini kita harus perhatikan. Ya, ini malam-malam yang mulia. Bahkan di malam-malam seperti malam pertama di bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, itu kita diajarkan sama kita punya guru Abu Salim itu untuk mencatat daripada salah satu ayat Quran surah Shad ayat 54 kalau tidak salah, inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Ya, catat itu ayat, terus taruh di tempat kita naruh fulus, kita naruh duit supaya rezeki kita agak luas. Ya, supaya rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Ya, jadi catat itu ayat apa? Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Surah Shad ayat 54. Ya, ingat nih surah Shad ayat 54, catat ngadep kiblat dalam keadaan wudu. Tidak perlu banyak, cukup sekali ya. Ya kita taruh, kita punya dompet, tapi dompetnya jangan sampai kita duduki. Ya, dompet yang istilahnya itu taruh tempat duit yang kira-kira aman lah dari pijaan kaki atau dari tempat yang bawah. Nah, itu kita taruh di situ. Itu malam Rajab, malam pertama di bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban itu gitu. Ya, kita diajarkan supaya rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga di malam Rajab itu, ya, di malam Rajab ini tepatnya pada tanggal 27 Rajab, ya, itu Nabi Muhammad SAW usriya, ya, Isra dan Mi'raj. Kita tahu ya, Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi ke langit, ya, itu di malam 27 Rajab. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, ya, bulan yang mulia Rajab ini. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ada 12 bulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan 12 bulan yang mana, ya, di dalam 12 bulan itu ada 4 asyhurul hurum. 4 bulan-bulan yang diharamkan. Diharamkan daripada peperangan. Jadi, ya, di awal Islam itu yahrumul qital fi asyhuril hurum. Ya, diharamkan peperangan itu di 4 bulan yang mulia. Pertama bulannya apa? Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini urutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, urutan. Sikapnya bulan apa? Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Yang 3 yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satunya bulan Rajab. Ini Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Nah, ini ada salah satu faedah, barang siapa yang berpuasa, ya, di hari Kamis, Jumat, kemudian Sabtu di bulan-bulan yang termasuk Asyhurul Hurum, maka itu dianggap ibadahnya sampai ratusan tahun pahalanya. Ya, saking besar pahalanya itu sampai dianggap sampai di ibadah dia ratusan tahun. Ini merupakan daripada fadhailul a'mal. Ya, jadi bulan Rajab ini bulan yang mulia, ya, bulan yang mulia. Nah, salah satunya kita juga dianjurkan untuk membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya sebanyak berapa kali? 70 kali. Ya, di pagi hari dan di sore hari. Ya, itu banyak-banyak baca itu Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala taufik,
Minta sama Allah kekuatan untuk supaya kita bisa mengamalkan itu 1 bulan penuh. Ya, jangan sampai kita cuma mendengarkan tapi kita tidak amalkan. Habib Ali bin Muhammad bin Musa al-Habsyi itu mengajarkan kita. Setiap kita mendengarkan ada orang yang memberi nasihat, ada orang yang memberikan amalan, niatkan dalam hati, Allah, aku pengen mengamalkan itu ya Allah. Beri aku taufik ya Allah untuk aku amalkan itu. Jadi kita ngomong dalam hati kita. Jangan cuma sekedar dengarkan, dan nanti kita kepenginan untuk mengamalkan amalan tersebut. Sudah lewat. Pernah suatu hari Al-Fagir mendapatkan cerita dari guru Al-Fagir, ya, Habib Usman bin Ahmad Al-Kaf, dan beliau juga mendapatkan cerita daripada guru. Jadi pernah suatu hari gurunya Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi. Pernah suatu hari beliau itu ceramah masalah rokok. Ceramah masalah rokok. Ada orang yang lewat, bukan duduk, bukan hadir di sini, bukan. Ketika beliau ceramah, ada orang lewat. Ada orang lewat tidak sengaja terdengar masalah rokok tadi. Jadi hukumnya rokok itu tidak jauh dari rokok. Kalau tidak makruh haram. Jadi nanti hukum rokok itu mubah. Ya, kalau tidak makruh haram. Ikhtilaf ulama, khilaf bain ulama. Ada yang mengatakan keras, ini hukumnya haram. Ada yang mengatakan makruh. Tidak nanti rokok itu yang mengatakan mubah, boleh enggak. Jadi ketika beliau berceramah tentang masalah rokok, ini ada orang yang lewat, bukan hadir di majelis taklim, bukan, dia mampir. Dia mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terketuk di hati. Terketuk di hati sampai dia berhenti untuk merokok. Setelah dia pulang ke rumah, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala unjuk dia kekuatan, berhenti dia, mampu dia berhenti rokok. Akhirnya didatangilah sama dia Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi. Didatangi beliau cerita, Ustaz, makasih banyak Ustaz. Makasih banyak, aku dari dulu pengen berhenti rokok, tidak bisa. Tapi setelah mendengarkan ceramah dari antum tadi, bisa berhenti rokok. Padahal beliau itu cuma lewat, bukan hadir. Apalagi kita yang hadir di majelis-majelis taklim. Ya kita niatkan untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Untuk mengamalkan, karena ini yang kita baca, yang kita dengar seluruhnya itu dari Rasulullah SAW. Dan jauh dari hadis, dan jauh dari kalam ulama. Tidak ada sesuatu yang melenceng, tidak ada. Jadi kita niatkan apa? Untuk mengamalkan. Kita niatkan untuk mengamalkan. Kita niatkan untuk mengajarkan semua orang lain. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik hidayah. Ya. Jadi setiap apa yang kita dengar, terlebih lagi Ali Al-Habsyi, beliau seorang alim, ulama, seorang wali, auliya. Siapa yang memberi nasihat, beliau niatkan itu nasihat buat anak, bukan buat anak ibu, buat anak itu nasihat. Jadi dia merasa diri dia itu, beliau merasa dirinya hina, beliau merasa dirinya kurang, beliau merasa dirinya jauh dari Allah. Bukannya kita kadang dengar nasihat langsung terpikir, oh itu si kawan itu nak jarang sholat, aku ini sholat terus. Oh si kawan itu nak galak ini, kalau aku ini kita jadikan siapa yang lawan bicara itu kita, yang dimaksud orang pembicara ustaz itu kita. Jadi diri kita semakin baik dan semakin baik. Jadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab ini ya bulan yang mulia, ya. Kita dianjurkan untuk membaca dari Rabbil Fili wa Habli wa Tuba Alayya. Kemudian kita juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Ya, kalau tidak apa sambil lihat, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mustata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa dinamakan Sayyidul Istighfar? Berarti kalimat ini kalimat istimewa. Sayyid itu artinya tuan, raja. Daripada istighfar yang lain, ini yang paling afdal istighfar. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk membaca kalimat tersebut di bulan apa? Syahrul Istighfar, Syahrul Rajab. Ya. Kita kalau mau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik nanti di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan, maka kita dari bulan Rajab ini kita nanti.
Al-Habib Muhammad bin Hadi Asghar mengatakan, barang siapa manggama bihububi wajah, artinya barang siapa dia yang mendirikan, maksudnya dia beribadah, ya dia menjaga diri dia dari maksiat, dia menjaga diri dia untuk selalu beribadah kepada Allah di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala waffaqahullahu fi syahri Sya'ban. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia taufik hidayah di bulan Sya'ban. Agar di bulan Sya'ban digampangkan oleh Allah dia untuk beribadah. Ketika dia digampangkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, maka nanti di bulan Ramadan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah juga untuk dia beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, jadi di bulan Rajab ini, ya, katanya dikatakan sebagai ulama, bulan Rajab ini bulan kita nanam apa? Nanam tumbuh-tumbuhan. Ya, kita nanam dulu. Akhirnya di bulan Sya'ban kita sirami. Nanti di bulan Ramadan kita petik. Ya, kita petik hasilnya. Ya, jadi bulan Rajab, ya, jangan sampai kita remehkan. Ya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melanjutkan daripada pelajaran kita yang kemarin, ya, masih waktu 20 menit lagi. Alhamdulillah, ya, melanjutkan daripada pelajaran kita akhlak, ya. Akhlak yang membahas tentang mahabbatul walidain, cintanya kedua orang tua kepada kita. Nah, ini akhlak ini juga, ya, meskipun kalau kita lihat kalimatnya, ya, kalau kita mikir, ini Ustaz ini buat kecil ini seluruhnya merupakan daripada akhlak Rasulullah. Apa yang ditulis di sini, meskipun kitabnya kecil, bahasanya bahasa ringan, tetapi ini apa, mendidik kita punya diri, mendidik kita punya jiwa. Ya, jadi di sini dikatakan wa abuka yakhruj kulla yawmin minal bait. Ya, di sini dikatakan ayahmu itu selalu keluar dari rumahnya sabiran ala ta'ab, untuk mencari nafkah, sabiran ala ta'ab. Ya, sabiran ala ta'ab, sabar atas capek, wal har wal barad, sabar atas panas dingin, liyaksibana lan yanfidhu alaik, untuk apa? Untuk mencari nafkah yang bisa memberikan nafkah tersebut kepadamu, wa ala ummik, kepada ibumu, wa jami' usrat, dan kepada keluarga. Fayasyari alakal malabis wal atimah, dia memberikan kamu pakaian-pakaian, makanan-makanan, wa kullu ma tahtaju ilaih, apapun yang kita butuhkan itu diberikan sama kita punya ayah. Ya, mithlul adawat al-madrasiyah wa ghairiha, seperti alat-alat sekolah. Wa idza talabta minhu syai'an fihi manfa'atuh la yamna'uka minha, jikalau engkau meminta sesuatu darinya, ya, yang kira-kira itu bermanfaat buat kita, maka dia tidak bakal melarang kita. Ya, bal yu'tika maqsudah, bahkan dia memberikan apa yang kita pengen-pengenkan. Bikulli farahin wa surur, setiap kesenangan dan kebahagiaan. Nah, ini daripada, ya, kebaikan, daripada jasanya ayah kita kepada kita. Wa abuka aidan yuhibbu an ta'ish sahihal jism, dan ayahmu juga, ya, senang sekali kalau engkau punya badan yang sehat. Ya, saliman minal ada' wal marad, selamat daripada gangguan dan sakit. Wa qad yamna'u anka kulli syai'in yadurru, ayahmu itu selalu melarang untuk sesuatu yang bisa membahayakan. Wa yamuruka bil muhafadzah 'ala as-sihhah, ya, dan menyuruhmu selalu kepada untuk menjaga kesehatan. Wa yuhibbu an tansha'a 'ala al-akhlaqil fadilah, senang sekali ayahmu itu, ya, seorang ayah itu senang kalau dia punya anaknya tadi terdidik dengan akhlak mulia. Ya, sama kita sekarang, ya, mungkin kita ayah sudah tidak ada lagi, tapi kita sekarang punya anak, kita pengen anak kita ini untuk supaya terdidik mempunyai akhlak yang mulia. Ya. Kemudian wal adabul kamilah, adab yang sempurna. Walidzalika yanhaka an mujalasatil asyrar, maka dari itu ayah kita itu kadang melarang kita untuk apa? Untuk duduk-duduk dengan orang-orang yang menjaga akhlak.
Ya, karena sahib itu yajri bisa mengalir tabiatnya. Ya. Sahib itu yashab, dia bisa narik apa? Narik tabiat dia begitu. Makanya kita harus pilih-pilih teman, pilih-pilih teman duduk. Teman duduk itu bahaya. Teman duduk itu bahaya. Meskipun kita kuat lah, lama-lama pasti bakal terpengaruh. Ya. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Meskipun anak kita itu kita didik dengan Masya Allah, ya, tetapi dia punya sahib-sahibnya yang jelek, yang akhlaknya kurang bagus, maka dia lama-lama pasti akan terpengaruh dengan dia punya sahib. Nah, makanya ayah kita itu kadang orang itu untuk duduk dengan orang-orang yang berakhlak. Wa yuhibbu an takuna fi mustaqbalika rajulan kamilan fi ilmi. Dia pengen kita ini nanti suatu saat di masa depan kita menjadi pemuda yang sempurna dengan ilmunya, sempurna dengan akhlaknya, ya, mutamassikan diri sangat berpegang teguh pada agamanya. Makanya orang tua dulu, ya dulu, kalau sudah didik anaknya, kalau tidak kalah sholat harus siap-siap dirokan, ya, siap-siap untuk dirokan. Apalagi subuh, ya, kita tidak lama pasti sempat gitu. Kalau sekarang, hati-hati. Sekarang kita kelas sama anak, dia ngambek. Ya, apalagi generasi Gen Z ya, generasi Zero. Ya, Gen Z sekarang kita keras-keras sama anak, dia lebih marah sama kita. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita didik dari awal. Kita didik dari kecil. Ya. Kita didik dari kecil. Syekh Umar Al-Mazdar itu ketika beliau di umurnya mungkin 4 tahun atau 5 tahun ceritakan dia, itu bingung nak cari kawan lain itu di mana. Dia temui abahnya lagi ngajar di Lestari. Ditemui ibunya lagi sholat, lagi ngaji Quran. Akhirnya apa yang dilakukan sama dia? Dia ambil sejadah ibunya, dia bentang sejadah dia sholat. Jadi anak itu terkadang lebih besar pengaruhnya dia mencontoh apa yang lainnya dibandingkan dengan apa yang lainnya. Jadi kalau kita nasihat anak kita harus contoh dulu dengan sesuatu yang baik. Ya, kalau kita pengen anak kita jangan sering main HP, maka kita jangan main HP di depan anak kita. Ya, mereka itu lebih condong apa yang dia lihat, langsung tiru. Tapi kalau apa yang dia dengar, kadang berapa persen paling dia dengar nasihat kita. Nah, jadi ya kalau kita pengen anak kita menjadi anak yang terdidik, kita harus didik dulu. Kita punya diri ini kita baikkan dulu. Ya. Muqtabilan bainan nas. Sangat pengen sekali orang tua kita itu kita tuh menjadi contoh bagi manusia yang lain. Ya seperti an yanfa'a nafsah wa qawmi. Ya bisa bermanfaat untuk dirinya dan kaumnya. Ya, ayah kita itu pengen kita menjadi orang yang bermanfaat. Walidzalika adkhalakal madrasah wa anfaqa ala ta'limih. Makanya dari itu ya, mereka itu kadang tidak mampu untuk mendidik kita, maka sebagian besar orang tua itu memasukkan anaknya ke pondok pesantren, memasukkan anaknya ke sekolah untuk apa? Untuk di sana supaya mereka terdidik. Makanya dari itu orang tua ya, bagi yang punya anaknya yang pesantren, jangan cepat tersinggung kalau dimarahin ustaz gimana. Supaya terdidik akhlaknya. Ya, ini kebahagiaan orang tua kan saking sayang sama anaknya, ketika anaknya dimarahin sama ustaz yang pengajar, dia marahin juga sama ustaz. Wah ustaz, aku lagi tidak pernah marah sama anak aku, dia marahinnya. Nah, ini kan manfaatnya ini agak kita rasakan ketika dia menjadi anak yang berakhlak, ketika dia menjadi anak yang berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Ya, dari itu kita bakal senang. Walidzalika inna waladaka yarhamalika rahmatan tamah. Sesungguhnya orang tua itu sangat menyayangimu dengan kasih sayang yang sempurna. Walidzalika idza maradta hadinan alaih. Maka dari itu ketika kita sakit,
Kita lihat orang tua kita, sedihnya bukan main. Huznan syadidan, sangat sedih mereka ketika kita sakit. Wa badala juhdahu fi afiyati. Dia kerahkan seluruh upaya supaya kita sembuh dari penyakit kita. Allah lailan wa nahar. Kita tidak sadar kita ini dosa sekali. Tidak sadar kalau orang tua kita ketika kita sakit dia susah, dia berdoa sepanjang malam, sepanjang harinya supaya berdoa supaya kita cepat sembuh. Wa ummuka tashhar lailaha fi firasatik. Dan ibu itu bergadang setiap malamnya fi firasatik untuk menjaganya. Wa la tabki bi dumu'il ghazira. Ibu itu sering menangis. Ya, syafaqatan alaik, sayang kepadanya. Wa abuka yad'u laka tabib. Ayahmu yang memanggilkan dokter, wa yashtari laka adwiyah, membelikan obat, wa la yudalla bi ikhlali darahnya katsiran. Tidak peduli. Kita punya orang tua tidak peduli berapa yang keluar dari kantongnya, yang penting anaknya itu sembuh. Aku yang itu keluar, saking pengen anaknya sembuh. Min ajli sihatikal ghadiyah, ya, supaya engkau tadi bisa sehat. Ya, makanya pernah di suatu hari diceritakan, ya, ada seseorang anak, dia mengeluh sama Rasulullah SAW. Ya, dia mengeluh terus dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya ayah ini gak minta duit terus sama Rasulullah. Nah, ini hadis riwayat At-Tabari. Ada di hadis tadi diceritakan, ya, ada satu anak dia mengeluh sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini aku punya ayah, aku punya bapak ini minta duit terus sama. Akhirnya kata Rasulullah, sekarang panggil engkau punya ayah. Ya, dipanggilnya dia punya ayah, wahai ayah, dipanggil sama Rasulullah. Sebelum ayahnya tadi menjumpai Rasulullah SAW, ini malaikat Jibril turun, ya, dan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berikan salam. Allah memberikan salam kepadamu, dan nanti ketika ada uang yang datang sama engkau nanti, maka engkau tanyakan sesuatu apa yang dia simpan di dalam hati yang sama sekali tidak pernah dengar kopinya dia. Maksudnya apa? Dia simpan dalam hati sama kayak itu, tidak pernah dia cerita, meskipun kopinya sendiri, telinga sendiri tidak pernah mendengarkan puluh pesan dia. Akhirnya datanglah bapaknya tadi. Ketika bapaknya datang, lalu Rasulullah SAW memegang tangannya, lalu mengatakan, apa kata Rasulullah? Engkau ceritakan apa yang engkau simpan di dalam hati, dan hal tersebut yang sama sekali tidak pernah didengar sama telinga Rasulullah. Bingung bapaknya tadi, tahu dari mana Rasulullah itu? Akhirnya ceritakanlah sama bapaknya. Ya, diceritakan sama bapaknya. Sesungguhnya bapaknya tadi, ya, karena emang tidak kasih duit, tidak kasih urus, jadi minta sama anaknya tadi, dan dia ngeluh sama anaknya tadi. Ya Allah, nak, kata dia ngeluh, dulu aku pernah ngurus kau, ya, engkau sakit aku urus, aku obati, engkau sekolah aku biayai, ya, seluruhnya apa yang engkau butuhkan aku berikan, kasih sayang gue sama engkau sangat sayang gitu. Ya, terus sekarang ini, ya Allah, udah sedih jadi walaupun bapak ini. Akhirnya diceritakan sama Rasulullah sampai menangis Rasulullah SAW. Akhirnya ketika anak itu datang, malah Rasulullah SAW berbalik marah sama anaknya, dipegang pada salah lehernya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Anta wa maluka li abi. Engkau berserta harta-hartamu itu punya ayah kamu. Ya, jadi kalau kita punya orang tua, ya, jangan sampai kita misalnya mereka berhutang sama kita, lalu kita tagih hutang itu tidak pantas. Ya. Harusnya kita yang kasih mereka itu. Nafkah kita seorang anak kepada kedua orang tua itu wajib, meskipun mereka mampu untuk bekerja. Ya, nafkah anak sama orang tua meskipun mampu untuk bekerja wajib kita ngasih nafkah sama mereka. Terlebih lagi mereka tidak bisa kerja lagi. Harusnya kita yang nanggung. Ya, kita yang nanggung mereka. Kapan lagi kita berbakti kepada kedua orang tua? Ya, diceritakan ada satu pemuda yang bernama Hauzan. Hauzan ini berbaktinya sama ibunya.
Sampai-sampai dia punya saudara tidak diizinkan untuk mengurus ibu. Tidak diizinkan. Anak ya mengurus ibu anak. Kalau kita sekarang mungkin ya kita punya saudara, kita punya orang tua, mungkin kita iri-irian mungkin, kau pengen ngurus ibu, kau pengen ngurus saya. Ya kita kan sudah berkeluarga, sudah punya anak. Kita baru mungkin di zaman sekarang. Zaman dulu ada pemuda namanya Hauzat, saking dia sibuk ngurus ibunya sampai dia tidak nikah. Akhirnya suatu hari dia punya kakak ini pengen juga ngurus ibunya. Jadi mereka itu rebutan warisan, bukan? Kita sekarang wong tuanya belum meninggal, anaknya sudah ribut warisan. Wong tuanya masih ada nih, anaknya ribut. Apalagi wong tuanya sudah meninggal. Ya, wong tuanya masih ada sudah ribut. Ini berapa saudara ini rebut-rebutan untuk mengurus ibunya tadi. Ya, sampailah akhirnya ya, diizinkanlah sama saudara tadi, sama Hauzan ini, diizinkan ibunya tadi untuk diurus sama saudaranya dengan perasaan sedih, gitu. Ya, dengan perasaan sedih. Sampai saat itu akhirnya ibunya tadi meninggal. Ibunya meninggal ya, di tangan ketika diurus sama saudara. Sedih. Nah, ini merupakan contoh daripada ya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, saking dia sibuk ngurusin orang tuanya, dia tidak nikah. Hebatnya, Masya Allah. Kalau kita mungkin ada nggak kita jadi bujang tua? Ada lagi gitu. Ada ya, kita ngurusin ibu. Kamu buruk, aku nikah buruk. Nah, gitu. Ini tapi Masya Allah, ya, itu merupakan contoh-contoh orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi masyaallah hadirin, bakti sama kedua orang tua ini sangatlah mulia. Ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu ya, meletakkan perintah bakti sama kedua orang tua itu setelah perintah menyembah Allah. Ini berarti perkara berbakti sama kedua orang tua ini sangatlah mulia. Ya. Perkara berbakti sama kedua orang tua itu sangat mulia. Buktinya Allah meletakkan setelah Allah SWT memberikan kita untuk menyembah Allah, itu Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan salah satu daripada bakti kita kepada kedua orang tua, kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Itu dikatakan dalam hadis, idza taraka al-'abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati anhu rizquh. Kalau kita meninggalkan, jikalau seorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka Allah SWT akan memutus rezekinya. Nah, jadi kita apalah rezeki yang sempit itu susah, apalagi jarang mendoakan orang tuanya. Ada di dalam hadis. Jadi seorang hamba dia meninggalkan doa kepada orang tuanya, Allah SWT akan memutuskan rezekinya. Ya, ini di dunia. Bagaimana kalau ketika dia sudah meninggal? Ya, bagaimana di akhirat nanti orang berbakti kepada orang tua? Ya, kita sering dengar ada sahabat Rasulullah SAW namanya Harithah bin Nu'man. Ya, Harithah bin Nu'man kalau tidak salah itu suatu hari Rasulullah SAW bermimpi di surga mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan sama Harithah bin Nu'man. Ya, dengar Rasulullah di surga itu Rasulullah dengarkan beliau Al-Quran. Ya, ketika keesokan harinya akhirnya dipanggil sama Rasulullah, wahai Harithah bin Nu'man, apa amalan kamu ini? Sehingga aku mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di surga. Dari kau katanya kau yang baca Al-Quran. Ya, akhirnya sahabat yang lain ngomong apa? Ini ya Rasulullah, Harithah bin Nu'man ini belum orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, kadzalika mabir. Begitulah kata Rasulullah, orang yang berbakti sama orang tuanya. Begitulah orang yang berbakti sama kedua orang tuanya. Jadi para sahabat itu tahu kalau Harithah bin Nu'man itu wong yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abdullah bin Abbas
itu mengatakan apa? Inilah amalu amalan, sebenarnya aku tidak mengetahui suatu amalan agar lebih riwayat yang lebih cepat mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berbakti sama kedua orang tua. Tidak ada satu tahu amalan yang cepat langsung derajatnya tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain apa? Selain berwalidain. Ya, selain berwalidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan daripada bulan Rajab, yang mengagungkan waktu-waktu yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita jadikan hamba yang tersebut, ya. Dan juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan akhlak yang mulia sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita minta juga sama Allah Subhanahu wa taala semoga kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya orang-orang yang kita cintai selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.